Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi as-solan nasa syu'baw wa qabaila li'arafu bil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina nabi akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummatihi khairil umam, amma ba'd. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah wallahu a'lam bimurad bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Al-hadits. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang Maha Al-Qabid, Al-Basit, Al-Alim, Al-Basir, Al-Aziz, Al-Qahar, Al-Hakim, Ar-Razzaq, Al-Halim. Alhamdulillah, kita masih bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di tempat ini. Ini adalah suatu nikmat yang begitu besar. Harus kita syukuri dan harus kita berterima kasih kepadanya, Allahu Jalla Jalla wa'ala. Dengan apa? Dengan mengaplikasikan kehidupan kita, kesehatan kita untuk mendekati kepadanya sedekat-dekatnya. Karena tidak ada keberuntungan, keistimewaan, kehebatan selain kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampang kita mengatakan bahwa kita adalah hamba Allah, tapi sudah diakuikah kita oleh Allah sebagai hambanya? Oleh karena itu, perlu kita selalu muhasabah kepada diri kita sendiri, introspeksi diri. Umur kita berapa sekarang? Panjangkah umur kita? Masih adakah kesempatan umur kita 1 Tuhan lagi? Masih adakah kesempatan umur kita 2 tahun lagi? Dan seterusnya. Ini harus kita pikirkan sedini mungkin. Jangan sampai kita begitu datang malaikat malakul maut menjemput kita, tugas dari Allah, kita belum bersiap-siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya penyesalan tiada guna di akhir. Jangan sampai kita menyesal. Oleh karena itu, ayo persiapkan, hadapkan diri dan jiwa kita full sepenuhnya kepada Allah Jalla wa'ala. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Keberhasilan kita di dunia ini, sepintar apapun ilmu kita, seluas apapun pengalaman, wawasan kita, sehebat apapun wibawa, karisma, kemampuan, ilmu, pengetahuan,
tiada guna kalau kita tidak bisa dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Na'udzubillah. Apa gunanya? Apa untungnya? Apa istimewanya? Dunia kita banyak, harta kita berlimpah. Tapi kalau kita begitu menghadap Allah, kita mengatakan hayhata, hayhata, dengan menungkup kepala kita adalah menjerit kerugian, penyesalan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ayo, mumpung kita ada kesempatan, mumpung kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa bernapas, masih bisa merasakan keindahan, kenikmatan, segarnya angin, indahnya matahari, dan sebagainya. Ayo, kita jadikan nikmat-nikmat Allah ini untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sesempurna-sempurnanya imannya manusia itu adalah apabila berakhlak baik. Jadi akhlak ini memang suatu hal yang sangat luar biasa, yang sangat memberi nilai kepada umat manusia, baik buruknya, mulia rendahnya manusia itu ditentukan oleh akhlaknya. Bahkan kesempurnaan iman pun tergantung kesempurnaan akhlak. Akhlaknya bejat, akhlaknya rusak, maka seperti itulah imannya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, sering Al-Fakir katakan, sering Al-Fakir ucapkan di setiap pertemuan perkumpulan. Apa? Oh, Allah mengutus Nabiyuna Syarif, Syaidul Kaunain wa Tsaqalain, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bu'istu li utamima makarimat akhlak. Nabi bersabda, sejatinya diutus aku, kata Nabi, ke dunia ini adalah visi misi adalah menyempurnakan akhlak manusia. Dengan akhlak manusia menjadi mulia, dengan bejat akhlak manusia menjadi hina. Na'udzubillah. Oleh karena itu, terjadinya polemik nasab yang sangat bisa membangkitkan frekuensi amarah kita yang tidak menerima dengan kebenaran. Sungguh sangat merinding dengan terjadinya polemik nasab ini. Kenapa merinding? Na'udzubillah. Karena ada klan-klan imigran Yaman yang mengaku dirinya adalah Habib, yang ingin dirinya disebut Habib. Na'udzubillah. Ternyata mereka itu adalah hanya ngaku-ngaku saja. Ini sangat merinding sekali. Begitu beraninya, begitu nekatnya mereka mengaku darah Nabi. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Sedangkan mereka tidak mampu, tidak bisa memberikan bukti, memberikan suatu dalil, memberikan suatu penjelasan, memberikan suatu keterangan bahwa ketersambungannya mereka terhadap Nabi besar Nabi Muhammad SAW, mereka hanya ngaku-ngaku saja. Na'udzubillah. Tidak takut mereka kepada ancaman Allah, tidak takut mereka kepada konsekuensi orang yang mengaku
keturunan kepada keturunan orang lain, apalagi ini adalah keturunan yang suci, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Ironisnya mereka yang mengaku cucu Nabi, yang mengaku keturunan Nabi, tapi perilaku mereka jauh daripada kelakuan Nabi, jauh daripada akhlak Nabi. Bukankah mereka itu adalah berbuat kejahatan? Bukankah mereka itu adalah menciderai? Bukankah mereka itu adalah mengkotori nasab suci Nabi besar Nabi Muhammad SAW? Kalau saja mereka misalkan mengaku cucu Nabi, mengaku dzurriyyah Nabi, mengaku di tubuhnya ada darah suci Nabi, tapi tingkah lakunya bagus, sopan santun, suka memberi, tidak mau diberi, suka menolong, tidak mau ditolong, tidak mau dibangga-banggakan, tidak mau diluk-lukan, ya agak mendingan. Tapi tetap dosa-dosa. Karena barang siapa yang mencantolkan keturunan bukan keturunannya, maka itu adalah menempatkan dirinya sendiri di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ya agak mendingan. Maksudnya tidak mengkotori nasab Rasul. Ini udah mengaku cucu Nabi, mengaku mengalir di tubuhnya darah Nabi, tapi kelakuannya na'udzubillah. Na'udzubillah bagaimana? Ya, yang Al-Fakir tahu ya. Para Habib Ba'alawi ini na'udzubillah min dzalik, akhlaknya bejat, akhlaknya tidak baik, tidak indah, tidak elok dilihat. Kalau bertamu kepada orang, ya biasanya kalau orang yang menjadi muhibbin, yang menjadi pencinta, yang menjadi jongos, yang menjadi budaknya, itu bukan dilindungi, justru malah diperas. Coba Al-Fakir lihat yang menjadi para budak-budak imigran Yaman yang mengaku cucu Nabi, itu kalau datang ke rumahnya itu kan, ke rumah para muhibbin itu, kadang-kadang tengah malam jam 2, jam 3, ya bukan waktu-waktunya, begitu ngegedor-gedor pintu, ya aneh Habib nih, aneh mau mauludan minta kambing, udah kambing turunin tuh dari kandang. Ya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, tidak menunggu keridhaan yang punya, udah diturunin aja itu kambing-kambing dari kandangnya. Na'udzubillahi min dzalik. Orang petani, orang miskin, orang kecil, tiap hari selalu mengambil rumput, tiap hari selalu mengurusi kambing, tiap hari Jumat selalu dimandiin, selalu dicukurin. Begitu benar-benar disayangi kambingnya. Kalau datang Habib dipinta seenaknya. Nauzubillah. Miksa, maksa. Kalau minta, miksa, maksa. Harus. Jadi tidak dengan keridhaan. Nauzubillah min dzalik. Ini mengaku mengalir darah suci Rasulullah seperti itu. Nauzubillah. Tsumma nauzubillah. Oleh karena itu, perilaku seperti ini harus benar-benar berhenti. Sudah berabad-abad mereka disanjung, sudah berabad-abad mereka dipuja, sudah berabad-abad mereka diluk-lukan. Bak seorang raja. Sekarang waktunya sudah habis. Karena mereka ternyata bukan keturunan Nabi. Dulu para ulama tidak berani membongkar, menelusuri siapa Habib Ba'alawi yang sebenarnya.
Kenapa tidak berani? Karena sudah berabad-abad umat manusia tertipu, terbohongi oleh mereka, sehingga mempercayai, meyakini bahwa mereka itu adalah dzurriyyah Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tapi karena adanya tingkah laku mereka, adanya kegiatan-kegiatan mereka, adanya akhlak-akhlak mereka yang rusak, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, yang tidak sesuai, yang tidak mengikuti akhlak Nabi, maka para ulama mencurigai dan bimbang dan merasa gusar. Benarkah Habib itu keturunan Nabi? Oleh karena itu, para ulama serentak bangun, menelusuri, mencari kebenaran nasab mereka. Apa tujuannya? Bangkitnya para ulama, bangkitnya orang-orang cendekiawan untuk meneliti keabsahan, kebenaran nasab mereka, para habib, para imigran Yaman yang ingin disebut habib. Itulah yang mengundang para ulama, yang menjadikan, yang menyebabkan bangkitnya para ahli ilmu di Nusantara ini, karena adanya kegiatan-kegiatan mereka yang begitu jauh, yang begitu melenceng daripada acuran Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sungguh sangat menjadi bulu kuduk bangsa Nusantara merinding setelah para ulama-ulama Nusantara membuka kitab-kitab nasab seperti kitab Abnaul Imam, kitab Tahdhibul Ansab, kitab Al-Asyili, Al-Majdi, Syajaratul Mubarakah, Al-Fakhri, Umdatul Thalib, Tuhfatuz Zaman, dan lain-lain. Ternyata mereka adalah bukan keturunan Nabi karena tidak tercatat, tidak tertulis, tidak terpublikasi bahwa leluhur mereka itu adalah keturunan Nabi. Mereka para habaib mengatakan, menyatakan, menerangkan, menjelaskan kepada umat manusia di bangsa Nusantara ini, di Nusantara ini, bahwa leluhur mereka itu adalah Ubaid atau Abdullah atau Ubaidillah. Berganti-ganti mereka menyebut leluhurnya. Kata mereka itu adalah Said Ahmad. Tapi ternyata di dalam kitab-kitab nasab, kitab sejarah, dan menurut ahli filologi dan ahli genetik, ternyata mereka itu adalah bertolak belakang. Na'udzubillah. Menurut ahli genetik, mereka adalah darahnya berhaplogrup G. Menurut ahli filologi, tidak terverifikasi, tidak terbukti, tidak ditemukan peninggalan-peninggalan leluhur mereka, tidak tercatat di dalam sejarah. Sedangkan mereka mengatakan, menyatakan bahwa leluhurnya itu adalah sekelas mujtahid mutlak, sekelas imam 4. Tapi kenapa kalau leluhurnya yang disebut adalah faqih muqaddam itu adalah sekelas mujtahid mutlak, sekelas imam 4, tapi kenapa tidak ada satupun kitab karangannya, dan tidak ada di dalam sejarah tercatat nama leluhur mereka? Kenapa? Ini adalah hanyalah tokoh fiktif saja yang tidak ada orangnya. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Dan setelah dites DNA
Ternyata yang mereka berapi-api menyatakan, mengalir di tubuhku darah suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata setelah dites DNA, saudara-saudaranya di Yaman, ternyata mereka adalah berdarah haplogrup G, yaitu adalah ke Yahudi Askenazi. Pantas saja kelakuan mereka seperti itu, kasar, frontal, suka menghina orang, suka merendahkan orang. Ternyata mereka adalah berdarah Yahudi. Kami bukan karena memandang nasab, bukan. Karena jelas-jelas Nabi Muhammad pun menyatakan tidak ada keutamaan manusia dengan nasab. Tetapi yang membedakan mulia hinanya manusia itu adalah karena ketakwaannya, karena keilmuannya yang dimilikinya. Walaupun keturunan Nabi sekalipun, tapi tidak bertakwa, tidak beriman, tidak berilmu, maka kata Nabi, laisa minni, innama awliyai al-muttaqun. Jadi mereka itu adalah bukan dariku, mereka itu adalah bukan golonganku. Karena aulia, karena yang aku cintai itu adalah orang-orang yang bertakwa. Hanya saja Al-Fakir berbicara ini karena kami cintanya kepada Rasulullah SAW, karena kami begitu sayang, khidmat, takdimnya kepada duriah Rasulullah, sehingga kami ingin tahu, benarkah Habib Alwi ini, benarkah imigran Yaman ini duriah Rasul? Oleh karena itu kami teliti, kami cari keterangan, penjelasan, karena kami tidak mau kami salah alamat untuk mencintai, salah sasaran untuk menyayangi. Ya sebenarnya sih ya, masalah cinta sayang ya kita kepada siapapun bagus. Cuman yang menjadi masalah, yang mengaku cucu Nabi, yang mengaku duriah Rasul dipakai tidak benar. Dipakai apa? Ya dipakai dawir-dawir, dipakai nakut-nakutin orang. Kalau tidak hormat, dia caci, dia laknat. Ini ada saudara Al-Fakir ngobrol dengan Al-Fakir. Al-Fakir tidak akan sebutkan namanya imigran Yaman itu. Cuma semua orang sudah tahu nama mereka. Jadi ceritanya begini. Saudara Al-Fakir punya rumah lebih dari satu. Terus rumah yang satunya itu memang dihibahkan kepada orang lain. Terus saudara Al-Fakir itu ingin mengundang imigran Yaman, Habib ya. Maksudnya untuk apa? Mengundang untuk ngaji. Itu dengan senonohnya begitu. Langsung nelpon minta dibeliin lampu yang besar. Boleh saya datang ke situ tapi minta lampu. Pokoknya kalau tidak memberi lampu, tidak memberi apa yang saya pinta, pokoknya usahanya supaya hancur. Na'udzubillah min dzalik. Al-Fakir ngeri. Kok sebagai cucu Nabi, kok sebagai yang mengaku mengklaim dirinya itu adalah keturunan Rasul, kok sifatnya jauh panggang dari api?
Masa minta ngancam-ngancam, ya kita akan diundang, nanti juga dikasih makan, nanti juga dikasih amplop. Ya seharusnya nggak begitulah. Ya seharusnya ya tolonglah minta lampu gitu aja, gitu, nggak usah ngancam-ngancam. Kalau nggak dikasih nanti rusak, nanti hancur usahanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bukankah merendahkan, bukankah ini adalah mengkotori nasab suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya akhirnya sih dikasih uang suruh beli gitu. Cuman itu caranya kok seperti itu. Padahal mereka yang dikatakan, yang diucapkan oleh mereka selalu hadis Nabi. Mereka selalu menjual-jual Nabi, tapi kelakuannya jauh daripada yang diajarkan oleh Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis Nabi telah jelas-jelas mengatakan, la'nul mu'min kakocli, melaknat, menyapa-nyapu, berbicara yang tidak elok, yang kasar, itu adalah sama dengan membunuhnya. Dosanya maksudnya. Tapi oleh karena itu Al-Fakir sangat bingung melihat para klan yang ingin disebut Habib ini, klan para imigran Yaman ini. Herannya apa? Yang dibawa nama Nabi, yang diucapkan hadis Nabi, tapi mereka sendiri jauh daripada apa yang dibicarakan, yang dinasihatkan oleh mereka kepada umat. Memberi umat dengan penjelasan, keterangan agama, akhlak dan sebagainya. Bahkan ada istilah revolusi akhlak, tapi mereka sendiri tidak berakhlak. Sungguh aneh, naudzubillahi min dzalik. Maka dengan adanya seperti itu, maka akhirnya bangkitlah para ilmuwan, para cendekiawan pribumi Nusantara untuk meneliti mereka. Ternyata setelah diteliti, naudzubillahi min dzalik, mereka adalah keturunan Maimun Al-Qadah. Kenapa bisa dinyatakan bahwa mereka adalah turunan dzurriyyah, cucu daripada Maimun Al-Qadah? Adalah dari sifat-sifat mereka, dari cara dakwah mereka, dari cara perbuatan mereka. Nauzubillah. Tetap mereka punya kitab yang bernama Al-Burqatul Musyiqah. Mereka punya kitab yang bernama Masyru'ur Rawi. Mereka punya kitab yang bernama Jauharus Syafaq dan lain sebagainya. Mereka ada punya kitab yang dinamakan apa? Banyak sekali kitab mereka. Banyak sekali. Yang mana di dalam kitab-kitab mereka, setelah ditelusuri, dibaca, dihayati, ternyata tidak sesuai dengan ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tidak sesuai. Na'udzubillah. Apalagi setelah ditelusuri, keturunan sebenarnya Ubaidillah itu anak siapa? Setelah tidak tersambungnya dengan Ubaidillah, dengan rancunya daripada susunan Ubaidillah, jangankan orangnya, namanya pun tidak ketemu di dalam kitab dasar, kitab sejarah, ahli filologi, dan juga ahli genetik. Akhirnya para ulama Nusantara, para cendekiawan Nusantara berkelekar mencari kebenaran karena cintanya kepada Rasulullah SAW dan rindunya kepada dzurriyyah Rasulullah SAW yang asli, yang benar. Ya akhirnya ternyata
setelah membaca berbagai macam kitab, tentu adalah berpintu kepada kitab mereka yang dinamakan kitab Al-Burqatul Musyikoh. Ternyata di dalam kitab Al-Burqatul Musyikoh di halaman 150, yaitu di dalam syairnya Ali bin Abu Bakar Asyakron, apa? Bi maulidil maimunu Ubaidun. Jadi ternyata Ubaid itu adalah berpangkal kepada Al-Maimun. Setelah ditelusuri, dibongkar siapa Maimun itu, ternyata ada penjelasan di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, di dalam Al-Kamilul Latif, dan kitab-kitab yang lainnya. Ternyata Al-Maimun itu adalah yang mendirikan dinasti Fatimiyah yang dihancurkan oleh Khalifah Abu Al-Ayyubi. Karena mereka adalah satu klan yang mengaku keturunan Nabi, ya akhirnya karena itu adalah palsu, akhirnya dihancurkan oleh Abu Al-Ayyubi atas izin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi ternyata usut demi usut, Habib Alwi itu adalah keturunan dari Maimun Al-Qodah. Maimun Al-Qodah adalah bapaknya yang bernama Dison. Tapi banyak cerita berbagai macam nama. Tidak masalah nama. Mau berapa, mau 3, mau 4, mau 5, mau 1000, tidak masalah. Tapi setelah Maimun Al-Qodah ini meninggal, maka Ubaidillah ini adalah mengganti bin, yaitu ke Sayyid Ahmad. Ini kalau kita menelusuri Ubaidillah yang benar-benar ada cerita dan ada orangnya. Karena kalau Ubaid yang mengaitkan ke Sayyid Ahmad memang nggak ada rimbanya seperti itu. Jadi yang ada rimbanya itu adalah Ubaid yang bernasab ke Maimun Al-Qodah. Tapi usul demi usul setelah ditelusuri sikap, darah, cara dakwah, pendapat, ternyata sama. Jadi oleh karena itu, naudzubillah min dzalik, ternyata Habib Ba'alwi imigran Yaman ini adalah keturunan daripada Maimun Al-Qodah yang mendirikan dinasti Fatimiyah yang dihancurkan oleh Khalifah Al-Ayyubi. Mereka adalah mengaku keturunan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku, pribumi bangsa Nusantara, ayo sadarlah. Wahai para muhibin, ayo sadarlah. Kembalilah kepada pangkuan leluhur kita. Jangan bisa terbohongi, jangan bisa tertipu, jangan bisa ditipu, jangan bisa dibohongi, jangan takut untuk ditakuti. Jangan. Habib Ba'alwi itu adalah imigran Yaman yang bukan keturunan Nabi, tapi mereka mengaku-ngaku keturunan Nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka tidak takut
kepada konsekuensi ancaman Nabi Muhammad, Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kami tidak punya kebencian. Kami tidak ada perpecahan. Kami tidak ada provokasi. Tetap hubungan kita baik. Tetap kita bersaudara. Dan tetap kita melangkah bersama. Hanya satu yang kami inginkan. Ayo kita sama-sama berdiri. Sama kita tinggi. Duduk. Sama kita rendah. Kita adalah makhluk Allah yang sama. Tidak ada perbedaan di antara kita. Habib, imigran Yaman, tidak lebih mulia daripada bangsa pribumi Nusantara. Dan pribumi Nusantara tidak hina dibandingkan dengan para Habib. Jadi intinya apa? Intinya, ayo kita berlomba mencari kebenaran. Ayo kita berlomba-lomba dalam kebenaran. Fastabiqul khairat. Ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullah haitsu ma kunta. Watmi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Takutlah kita kepada Allah. Takutlah kita kepada Allah dimanapun kita berada. Kita harus takut kepada Allah. Jangan ikuti hawa nafsu angkara murka kita. Ingin kita dibesarkan, ingin kita dimuliakan, ingin kita diluk-luk, dijadikan bak seperti raja. Hilangkan rasa-rasa keinginan, nafsu angkara murka itu hilangkan, karena itu akan meracuni, menghancuri keimanan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Ayo, takutlah kita kepada Allah dimanapun kita berada. Wa ajmi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ayo kita berbuat kebaikan. Seandainya kesalahan-kesalahan kita, insya Allah bisa terhapuskan oleh kebaikan-kebaikan kita. Kemarin-kemarin kita bersikeras mengaku keturunan Nabi. Di waktu-waktu lampau kita bersikeras mengaku, mengalir di diri kita, tubuh kita, darah suci Rasulullah. Ayo kita bertobat. Sadarlah. Sadarlah. Kita akan mati. Kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita perbuat, akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menyesal nanti. Sebelum kita menyesal, ayo kita bertobat. Ayo kita sadar diri. Ayo kita terima kebenaran ini. Insya Allah, Allah akan memaafkan kita. Allah akan mengampuni kita dan Allah akan merahmati kita. Insya Allahu amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wa khaliqin nas. Dan bergaullah dengan manusia. Berinteraksilah dengan manusia bi khuluqin hasan. Dengan akhlak yang baik. Dengan ucapan yang sopan. Dengan kelakuan yang ramah. Itulah perintah Rasulullah. Ajaran agama kita al-Islam. Oleh karena itu, Al-Fakir kadang-kadang bingung menyaksikan para imigran Yaman yang bersikeras mengaku cucunan Nabi, mengaku duriah Rasul, mengaku orang yang termulia, mengaku orang yang terhebat, tapi akhlaknya, kelakuannya tidak mencerminkan, tidak memberi contoh kepada para pengikutnya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Padahal Nabi memberi nasihat, Nabi memberi ultimatum, Nabi memberi peringatan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya, kita harus berbicara ramah, lembut, sopan santun, menghargai orang.
Justru kalau kita lihat klan Habib Alwi ini, ada sih yang sopan, tapi kebanyakan yang brutal, kebanyakan yang kasar. Nauzubillah, summa nauzubillah. Oleh karena itu, kami tidak mengurusi tentang hal Anda. Anda mau apa terserah. Cuma satu yang kami pinta, jangan mengaku cucu Nabi. Jangan merasa keturunan Nabi. Apalagi mendoktrin bangsa Nusantara untuk mempercayai bahwa Anda adalah cucu Nabi. Hanya itu saja. Apapun yang Anda perbuat silahkan saja, tapi jangan Anda untuk mengotori nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perbuatan Anda yang bertolak belakang dengan ajaran Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekarang sudah maklum, sudah tahu semua, bukan hanya bangsa Nusantara saja, bukan hanya pribumi saja, dunia sudah mengetahui bahwa Anda adalah bukan keturunan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan kitab-kitab yang beredar di dunia ini, terbongkarnya nasab Anda itu adalah dari kitab Anda sendiri yang bernama Al-Burqatul Musyikoh, yang menyatakan muka pintu bahwa pongkol leluhur Anda adalah Al-Maimun Al-Qoddah. Itu ada yang mendirikan dinasti Fatimiyah yang dihancurkan oleh Khalifah Al-Ayyubi. Ini adalah bukan rahasia lagi, karena ini adalah berdasarkan kitab-kitab yang dibaca, yang ditelusuri, yang dihayati oleh para ulama Nusantara. Karena begitu semarak kebangkitan para cendekiawan di Nusantara ini. Oleh karena itu, sekali lagi, kami tidak mengurusi tentang hal pengakuan Anda, tentang hal klaim Anda. Anda mau berbilang apa silahkan, Anda mau berbuat apapun silahkan. Hanya satu yang kami pinta, kita tidak ada perbedaan. Kami dan Anda adalah sama. Tidak ada yang lebih mulia. Yang mulia adalah hanyalah orang yang bertakwa dan berilmu saja. Hanya satu, sekali lagi yang kami pinta, wahai para imigran Yaman yang ingin disebut Habib, jangan lagi Anda merasa cucu Nabi, dan jangan lagi Anda mendoktrin kepada bangsa Nusantara untuk mempercayai, meyakini bahwa Anda keturunan Nabi, karena Anda tidak bisa membuktikan kalau Anda itu adalah cucu Nabi. Kalau Anda bersikeras mengaku, merasa, mengklaim bahwa Anda adalah turunan Rasul, turunan Nabi, dzurriyyah Nabi, maka kami minta satu keterangan. Kitab apa yang menjelaskan bahwa leluhur Anda Ubaid itu adalah Said, putra Said Ahmad? Kami minta kitabnya. Atau kami minta tes DNA Anda. Apakah tes DNA Anda adalah Z1? Walaupun haplogro Z1 tidak menjamin adalah keturunan Rasulullah, tapi ada kemungkinan bisa diuji, ada harapan untuk menyambung ke Rasulullah. Beda dengan plat G. Kalau haplogrup G itu adalah jangankan keturunan Nabi, keturunan Arab pun bukan. Oleh karena itu, sekali lagi, kami bangsa Nusantara tidak alergi, kami bangsa Nusantara tidak mengurusi tentang hal nasab Anda. Yang kami minta, yang kami inginkan, Anda adalah sadar, Anda adalah untuk bisa menerima kebenaran ini atas hasil tes DNA, atas hasil tesis para ulama
di Nusantara ini bahwa Anda adalah tidak terbukti, tidak terverifikasi untuk nyambung ke Rasulullah, maka akuilah ini, karena ini adalah kebenaran. Menerima Anda terhadap kebenaran ini berarti Anda adalah orang hebat. Tapi apabila Anda tidak menerima dengan kebenaran ini, maka Anda adalah orang yang takabur, yang tidak akan masuk surga. Walaupun bagaimana? Karena Nabi telah bersabda dalam inna la yadkhulul jannah man fi qalbihi kibrun walau misqala dzarrah. Jadi orang yang punya sombong di dalam hatinya walaupun hanya sedikit tidak akan masuk surga. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa katakan. Sekali lagi, Al-Fakir tidak ada kebencian. Sekali lagi, Al-Fakir tidak ada untuk provokasi. Ini adalah hanya kita saling mengingatkan saja. Ini adalah hanya kita saling mengisi saja di antara kita. Semoga ini bermanfaat dan semoga ini menjadi edukasi kepada umat semua. Khususnya untuk pribadi Al-Fakir, ya umumnya semoga bermanfaat untuk semua yang mendengarkan kata-kata Al-Fakir. Dan Al-Fakir minta maaf atas salah, hilaf dan keliru. Memang itulah manusia. Sekali lagi, dengan adanya polemik ini jangan sampai menjadi satu pemecah atau satu garis kita untuk rusaknya pergaulan atau pertemanan kita. Berteman kita tetap berteman, baik kita tetap baik, bersaudara kita tetap bersaudara. Ini adalah hanyalah watawasau bil haq watawasau bisob. Kita saling menasehati di antara kita, karena Islam sesama Islam itu adalah harus saling mengisi, saling melengkapi, dan saling berbagi. Sekian demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.